Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Saya Norman. Kali ini saya akan bercerita sebuah kisah tragis yang melibatkan seorang mayor Angkatan Udara Amerika Serikat, yaitu Andre McDonald, yang berujung pada kematian istrinya yang bernama Andreen McDonald. Cerita ini tuh penuh dengan ketegangan dan konflik rumah tangga, hingga tindakan brutal yang mengguncang publik Amerika Serikat. Sebelum masuk ke ceritanya guys, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata penyebutan, intonasi, dan maupun apapun bentuknya secara terdengar oleh Anda semua. Selamat menikmati dengan seruput kopi dan sebatang apapun itu bentuknya. Jadi begini ceritanya. Pada tahun 2009, Andre McDonald bertemu dengan Andreen McDonald di Port Antonio, Jamaika. Pertemuan singkat itu membawa mereka pada pernikahan yang penuh harapan ke depannya. Bersama-sama, mereka pun membangun sebuah keluarga kecil dengan kelahiran putri mereka, yaitu Alaina. Kehidupan mereka terlihat harmonis dari luar. Tidak lama setelah menikah, pasangan ini pindah ke San Antonio, Texas, Amerika Serikat hanya untuk memulai hidup yang baru. Andreen adalah sosok ambisius yang berdedikasi. Bersama Andre sang suaminya, dia mendirikan bisnis bantuan hidup kecil-kecilan. Berkat kerja keras mereka, bisnis itu berkembang menjadi perusahaan yang bernilai jutaan dolar. Namun, di balik kesuksesan tersebut, ketegangan mulai menguasai hubungan mereka. Konflik demi konflik perlahan-perlahan mulai muncul, membawa dampak yang sangat mematikan bagi keluarga mereka. Pada malam tanggal 28 Februari 2019, pasangan tersebut bertengkar hebat. Mereka bertukar pesan teks yang penuh emosi tentang pengelolaan bisnis mereka. Ini adalah salah satu dari banyak konflik yang muncul dalam rumah tangga mereka. Keesokan harinya, pada tanggal 1 Maret 2019, telepon Andreen tiba-tiba tidak aktif. Tidak ada yang mendengar kabar darinya sejak saat itu. Ketika dia tidak muncul di tempat kerja dan sama sekali tidak dapat dihubungi, pihak keluarga pun melaporkannya sebagai orang hilang. Pihak kepolisian pun segera mencurigai Andre, mengingat hubungan mereka yang penuh ketegangan. Ketika penyidik datang ke rumah mereka pun menemukan bukti yang sangat mencurigakan. Di tombol lampu kamar mandi mereka terdapat noda darah. Di tempat sampah pun polisi menemukan palu yang berlumuran darah dan DNA Andreen. Penemuan ini meningkatkan kecurigaan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat itu Andre ditahan untuk dimintai keterangan. Namun dengan seiringnya waktu, dia pun segera meminta pengacara dan menolak menjawab pertanyaannya lebih lanjut. Ketika ditanya, Andre pun mengaku bahwa malam sebelumnya mereka memang sempat bertengkar. Setelah pertengkaran itu, Andre pun pergi ke pompa bensin hanya untuk menenangkan diri. Ketika dia kembali ke rumah, dia mengatakan bahwa dia mengira istrinya tuh sedang tidur di kamar putri mereka. Pada tanggal 2 Maret 2019, Andre pun dibebaskan dari tahanan karena kurangnya cukup bukti buat menahannya. Namun tindakannya setelah itu membuat pihak berwenang semakin curiga. Kamera keamanan di sebuah toko perangkat keras menangkap Andre sedang membeli peralatan yang mencurigakan, termasuk sekop, kapak, sarung tangan, dan serta 2 wadah gas berukuran 5 galon. Dia pun melakukan pembayaran dengan cara yang aneh. Satu transaksi menggunakan kartu debit, sementara yang lainnya menggunakan uang tunai. Setelah berbelanja, Andre pun mengisi wadah gas tersebut di sebuah pompa bensin. Aktivitas ini semakin mencurigakan. Ketika pihak kepolisian mengamati rumahnya, mereka pun menemukan pintu garasi yang terlepas dari engselnya. Tidak lama kemudian, Andre terlihat meninggalkan rumah dan pergi ke toko senjata. Di toko senjata tersebut, dia membeli pistol dengan amunisinya. Tetapi anehnya nih, dia meninggalkan toko tanpa membawa senjata, amunisi, atau bahkan kartu identitasnya.
Andre kemudian ditahan kembali, kali ini atas kekhawatiran akan kondisi mentalnya. Selama penahanan, polisi itu mencatat adanya luka di tangan Andre. Ketika ditanya tentang asal-usul luka itu, dia memberikan beberapa penjelasan yang saling bertentangan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Dengan adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut, penyidik pun memutuskan untuk menggeledah rumah Andre sekali lagi. Kali ini, mereka pun menemukan lebih banyak bukti yang memberatkan. Di bagasi mobil Andre saja, ditemukan gulungan plastik, sekop, dan sarung tangan yang baru dibeli. Dan di mobil lainnya, mereka pun menemukan kapak dan kantong plastik berisi palu cakar yang dipenuhi darah dan sisa tanaman. Hasil uji forensik mengonfirmasi bahwa darah pada palu adalah milik Andrin. Penemuan ini juga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang mungkin terjadi. Namun, meskipun bukti semakin kuat, jenazahnya Andrin sampai saat itu belum juga ditemukan. Penyidik pun menggali lebih dalam hubungan Andre dan Andrin. Mereka pun menemukan bahwa masalah rumah tangga pasangan ini sudah berlangsung sejak lama. Pada tahun 2016 saja, ketika Andre sedang berada di luar negara bagian untuk misi pelatihan angkatan udara, Andrin tiba-tiba meminta Andre untuk tidak kembali ke rumahnya. Ketika Andre kembali pun, dia menemukan Andrin memiliki 2 tato baru, yaitu simbol tak terhingga dengan huruf A dan 2 tanggal di pergelangan tangannya. Andre pada saat itu segera menyadari bahwa tato itu adalah simbol hubungan Andrin dengan mantan pacarnya, yaitu Aubin. Bahkan, Aubin juga memiliki tato serupa di tubuhnya. Konflik ini pun semakin memperburuk hubungan mereka. Dan pada tahun 2019-nya, Andrin mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Jamaika bersama Aubin. Pernyataan ini pun memicu konflik besar dalam rumah tangga mereka. Pada tanggal 11 Juli 2019, seorang petani mencium bau busuk di lahannya, sekitar 6 mil dari rumah keluarga McDonald. Ketika dia memeriksa area tersebut, alangkah kagetnya dia menemukan sisa-sisa kerangka manusia yang tersembunyi di antara kayu dan tulang sapi yang telah dibakar. Hasil identifikasi memastikan bahwa jenazah tersebut adalah Andrin McDonald. Dengan ditemukannya jenazah Andrin, Andre pun ditahan atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Namun, persidangan tidak dimulai hingga awal tahun 2023. Karena serangkaian penundaan. 3 hari sebelum persidangan dimulai, pada saat itu Andre menelpon ibu Andrin, yaitu Maureen, dan membuat pengakuan yang mengejutkan. Dia mengaku bahwa dia membunuh Andrin dalam aksi membela diri. Menurut pengakuannya Andrin tuh sering menyerangnya lebih dulu kalau lagi bertengkar. Ketika dia melawan, Andre pun terjatuh dan Andre menendangnya 2 kali. Dan menurut dia, hal itulah yang menyebabkan kematian istrinya. Setelah Andrin meninggal, Andre membawa jenazahnya ke lokasi terpencil. Di sana dia membakar tubuh Andrin dan memukul sisa-sisa tubuh itu dengan palu untuk menghilangkan jejak. Pengakuan ini mengejutkan banyak orang, terutama karena tindakan brutal yang dia lakukan terhadap jenazah istrinya sendiri. Selama persidangan berlangsung, jaksa menghadirkan bukti yang memberatkan Andre, termasuk hasil otopsi jenazah Andrin. Ahli patologi forensik menemukan bahwa Andrin menderita trauma benda tumpul, termasuk patah tulang belakang dan rahang. Cedera ini tidak konsisten dengan pengakuannya Andre bahwa dia selama itu hanya menendang Andrin. Selain itu, riwayat pencarian internetnya Andre juga diungkap di pengadilan. Pencarian seperti berapa lama tulang berubah menjadi debu, dan apakah polisi membutuhkan izin untuk menggeledah mobil. Semua hal itulah yang memperkuat kecurigaan bahwa Andre telah merencanakan pembunuhan tersebut. Setelah proses persidangan yang sangat panjang, juri akhirnya memutuskan bahwa Andre tidak bersalah atas pembunuhan berencana.
tetapi bersalah atas pembunuhan tidak berencana. Dia pun dijatuhi hukuman 20 tahun penjara ditambah 5 tahun karena merusak barang bukti. Akhirnya vonis ini memicu kontroversi, terutama karena brutalitas tindakannya terhadap jenazahnya Andrin, yaitu istrinya sendiri. Banyak orang merasa bahwa hukuman tersebut tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Sepanjang persidangannya saja, Andre hanya menunjukkan sedikit penyesalan atas tindakannya. Bahkan dia terlihat acuh tak acuh saat bukti jenazah Andrin dipresentasikan di pengadilan. Oke guys, itulah kisah yang meninggalkan luka yang mendalam ya pasti bagi keluarga dan teman-temannya Andrin. Tragedi ini juga menjadi pengingat tentang bahaya konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Nah, keluarga tuh banyak konflik. Tapi kalau yang ditahan-tahan itu yang bahaya guys. Jadi kalau ada konflik tuh sebenarnya dirembukan, dimusyawarakan, diceritakan antar pasangan ya. Jangan diceritakannya rame-rame sekafe. Wow, itu mah netizen, sosmed. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan silakan juga yang mau berbagi di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Sampai jumpa guys.